Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa kembali pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar IPS kembali bersama Bardi. Kali ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, menyajikan hasil identifikasi tersebut sesuai dengan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Bertepatan untuk kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, subtema yang terakhir dari tema yang terakhir di kelas 4 kali ini, yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Anak-anak sekalian, bahwa sumber daya alam yang ada di negara Indonesia adalah sumber daya alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemanfaatannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kekayaan sumber daya alam tersebut akan cepat habis jika dimanfaatkan secara berlebihan. Sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan secara bijaksana, sehingga sumber daya alam tersebut bisa bermanfaat secara maksimal untuk kebutuhan hidup kita semuanya, manusia, dari generasi-generasi yang kita alami sampai bisa untuk keturunan anak cucu kita. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan saja. Kita menggunakan air sebagaimana kita tidak boros. Artinya ketika kita menggunakan air sebagaimana kebutuhan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kita menggunakan, misalnya saja ketika kita mencuci mobil, maka secukupnya, mungkin 1 minggu sekali, atau mungkin ketika kita mencuci motor juga tidak terlalu sering, sehingga apa? Ketika kotor kita cuci, sehingga tidak boros air. Yang kedua adalah tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Artinya bahwa hutan yang sebagai tempat peresapan, hutan sebagai tempat untuk memproduksi oksigen, hutan yang digunakan sumber pemanfaatan hasil hutan, maka apa? Jadikanlah hutan sebagaimana fungsinya, sehingga ketika kita akan membangun perumahan, maka kita tidak mengubah fungsi hutan menjadi perumahan. Yang ketiga, bahwa ketika kita menebang pohon, dimanapun kita menebang pohon, baik di hutan maupun di lingkungan sekitar, maka terapkanlah sistem tebang pilih. Artinya ketika kita menebang pohon, 1 pohon, maka kita harus menanam 1 pohon juga. Dan ketika kita telah mengalami kerusakan hutan, lahan telah menjadi gundul, maka kita wajib untuk melakukan yang namanya reboisasi, menanami kembali tempat-tempat yang gundul, menanami kembali lahan-lahan yang gundul, sehingga tidak terjadi sebuah kelongsoran tanah, tidak terjadi sebuah banjir bandang, sehingga akan merusak dan menjadikan kerusakan alam dan lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga, yang keempat ya. Keempat adalah mereklamasi bekas lahan tambang. Bekas-bekas lahan tambang biasanya akan muncul kubangan-kubangan besar, atau akan muncul sebuah lubang-lubang yang besar, yang itu bisa jadi tanahnya menjadi tandus, tanahnya menjadi rusak. Nah, di sini letaknya bagaimana bahwa tempat-tempat bekas tambang tersebut direklamasi atau diperbaiki lahannya.
bisa dirubah menjadi tempat wisata, bisa dirubah menjadi tempat pemukiman, dan bisa menjadi tempat-tempat yang lebih bermanfaat, sehingga bekas-bekas lubang tambang itu tidak menjadikan sebuah lahan yang mangkrak dan tidak bermanfaat. Nah, anak-anak sekalian, apa-apa, pemanfaatan sumber daya alam haruslah sebijaksana mungkin, sehingga tidak bersikap boros. Nah, anak-anak sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan. Artinya perbuatan boros itu adalah perbuatan setan. Sedangkan setan itu sendiri bersifat kufur atau bersikap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkanlah sikap-sikap boros di dalam pemanfaatan sumber daya alam. Rasulullah sendiri bersabda, sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan 3 hal. Allah ridho jika kalian menyembahnya, tidak menyekutukannya, dan Allah ridho jika kalian itu berpegang tali Allah seluruhnya dan saling menasihati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Dan Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, kalian sibuk dengan saling mencaci ataupun saling melakukan umpat-mengumpat. Dan Allah juga murka kepada kalian yang banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna. Dan yang ketiga, Allah murka membuang harta. Maka kita tidak boleh membuang-buang harta. Artinya kita tidak boleh bersifat boros terhadap harta yang kita miliki, yang menjadi sumber daya alam bagi kita semuanya. Sehingga pemanfaatan sumber daya alam itu haruslah sesuai dengan kebijakan yang sangat bermanfaat dan berarti bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan berucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah belajar bersama Pak Hardi. Dan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat ilmu kita dan bisa bermanfaat sampai akhir hayat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.